Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu sadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah mari kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriring salam, marilah kita tidak lupa dan tidak bosannya kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebagai judul pembicaraan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang kuatkan hati dengan iman, taklukkan dunia dengan Al-Qur'an. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, hati merupakan hal yang penting dalam mengetahui perilaku seseorang. Apabila hatinya baik, maka otomatis perilaku yang diterapkannya dalam sehari-hari akan menjadi baik. Begitupun sebaliknya, jika hatinya buruk, maka perilakunya pun akan ikut menjadi buruk. Dan di sini hati memiliki beberapa penyakit, yakninya ada penyakit sombong, iri, dengki, dan sifat tamak. Dan hati ini juga sering sekali berubah-ubah. Maka kita perlu menguatkannya dengan iman. Dan setiap iman ada kalanya turun dan naik. Oleh karena itu, untuk menjaga iman kita agar selalu naik atau bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang perlu dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yakni yang pertama ialah dengan membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu sadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah apabila disebutkan nama Allah, maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Dari ayat di atas jelaslah bagi kita bahwasanya dengan membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dapat meningkatkan dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu selalu beramal soleh, yakninya selalu berbuat kebaikan, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, atau menjauhi segala kemaksiatan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu berwudu dan sholat tepat waktu. Sering sekali hati kita resah, pikiran kita tidak karuan, maka dengan berwudu dan sholat dapat menjadi obat penenang, penyejuk hati. Dan bukan hanya itu saja, akan tetapi dengan melaksanakan sholat kita, iman kita dapat bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu bergaul atau berteman dengan orang-orang yang soleh. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, maka itu dapat menjadi tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ada selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan. Sebagai intisari pertemuan kita pada kali ini ialah kita tahu bahwasanya hati memiliki beberapa penyakit. Jadi untuk menguatkan hati kita memerlukan yang namanya iman. Dan iman ini kita tahu bahwasanya ia sering naik dan turun. Dan untuk menguatkan iman kita atau meningkatkan iman kita perlu melakukan beberapa hal, yakni dengan seringnya kita membaca Al-Quran, dengan seringnya kita beramal soleh dan berwudu dan sholat pada waktu yang tepat, lalu memilih teman yang soleh, lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon diberi maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.